Oke, halo teman-teman dan Pak Lukman. Saat ini kami ingin mempresentasikan hasil dari proyek Grafcom kami yang bertema front yard atau halaman rumah seperti itu. Jadi ini adalah hasil proyek kami. Eh, Dalam proyek kami kita memiliki objek seperti pohon, lampu, tower, lalu mobil, bola, anjing, rumah, awan, ya seperti itu. Dan untuk fiturnya, oh ya, dan kami untuk kameranya kami memakai kamera FPS atau first person, dan untuk fitur yang kami miliki adalah ketika karakter yang sedang kita gerakan sekarang menyentuh bola, maka bolanya bisa bergerak mengikuti arah gerakan kita. Nah, seperti ini. Oke, itu fitur pertama. Lalu untuk fitur yang kedua adalah eh, kita bisa kita bisa memilih objek yang ingin kita gerakan. Tapi objek yang bisa kita gerakan terbatas dan hanya ada dua objek, yaitu bola, anjing, dan karakter yang sedang kita gerakan sekarang. Contohnya, jika kita ingin menggerakkan anjing, maka kita bisa klik, kita bisa melihat apakah kursor kita mengenai anjingnya dengan melihat warna dari objeknya berubah seperti ini. Oke, lalu tinggal klik. Nah, kita bisa berubah menjadi anjingnya dan bisa kita gerakan. Lalu kita juga bisa menggerakkan bola seperti ini. Oke, lalu bisa pindah lagi ke karakter. Nah, seperti itu. Lalu untuk fitur selanjutnya adalah uh, check collision. Jadi semua karakter yang bisa kita gerakan itu tidak bisa menembus objek-objek seperti pohon, lalu seperti uh, tower ini juga nggak bisa. Yep. Lalu rumah juga tidak bisa tembus seperti itu. Lalu fitur selanjutnya adalah matahari. Jadi uh, untuk mataharinya bisa berputar-putar seperti ini mengitari map dari project kita. Dan untuk lighting dari mataharinya kita menggunakan directional light, karena untuk directional light itu yang paling mendekati perilakunya seperti matahari. Lalu ada juga fitur awan yang bisa generate secara random dan bisa mengelilingi juga dari area map kita. Lalu ada fitur juga pergantian siang dan malam. Jadi selama 60 detik cuaca atau enggak, lebih tepatnya jamnya ini bisa berubah dari pagi menjadi malam untuk 60 detik, lalu 60 detik selanjutnya dari malam menjadi pagi. Nah, seperti ini contohnya. Jika Oh ya, itu satu fitur. Lalu fitur selanjutnya adalah lampu. Nah, lampunya ini bisa menyala saat berubah menjadi malam dan mati saat berubah menjadi siang hari. Oke, lalu yang terakhir, fitur terakhir adalah mobil. Jadi saat kita memakai karakter karakter manusia kita dan kita mendekati mobilnya, maka kita bisa menaiki mobilnya dengan cara menekan tombol F. Nah, seperti ini. Nah, ini mobilnya bisa kita gerakan dan bisa berotasi sesuai arah kamera kita, tapi kameranya lumayan sulit untuk diatur, jadi ya, hanya seperti ini yang bisa kita lakukan. Dan untuk keluar dari mobil ini kita bisa menekan tombol R. Nah, seperti ini. Oke, jadi
Ini adalah contoh project kami. Oke, jadi kita untuk pengaturan kamera, kita memakai uh, kamera pointer lock controls yang disediakan oleh 3JS. Sisa diimport. Lalu ini untuk pengaturan kameranya. Jadi kita memakai menu panel yang dimana jika diklik maka controlsnya akan melock pointer mouse kita seperti contohnya ini. Ini belum diklik jadi pointer mouse kita masih kelihatan. Jika kita mengklik start maka pointer mouse kita akan hilang dan akan masuk mode lock. Oke. And lalu ini untuk proses blok dan non bloknya untuk menu panel tadi. Oke, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang model-model yang kami gunakan dan cara loadnya. Jadi model yang kita gunakan itu terletak di pada folder src, assets, dan ini semua model dan tekstur yang kita gunakan. Seperti ini. Ini diambil dari Blender diimport dengan GLTF. Nah, untuk cara loadnya, pertama kita membuat variabel untuk menyimpan URL-nya ini ataupun URL dengan positionnya. Ini untuk karakter, ini untuk building karena ada banyak. Ini field itu yang ini seperti podium, ya seperti hiasan aja. Dan selanjutnya ada bola yang tadi, ini bola yang tadi, trees ada banyak tadi, dan tiap rumah ada beberapa tree. Selanjutnya ada road, ini yang sepanjang ini road semua dan diatur sendiri-sendiri untuk posisinya. Dan ada water, ya seperti kayak apa ya, sungai begitulah, hiasan begitu di sini. Nah, dan selanjutnya ada lampu tadi beberapa, dan yang terakhir, kedua terakhir itu dock dengan car. Untuk load asetnya itu pertama untuk tekstur, kita ya pakai cara ini untuk grass, dan ini untuk tekstur juga. Ini karakter, ini untuk menampilkan objeknya ke dalam proyek kita. Ini untuk karakter, ini untuk road, untuk semua road dari URL-nya dan position. Dan ini untuk building. Selanjutnya ini untuk lampu, ini untuk field yang tadi, ini water, ini ball, ini dog, dan ini car, dan ini tree. Selanjutnya aku akan menjelaskan tentang register. Nah, ini register. Ini untuk functionnya. Jadi ini untuk mouse event. Ini gunanya untuk menggerakkan register. Contohnya seperti ini registernya sudah digerakin. Yang berada di tengah ini. Ya, seperti ini kalau contoh kalau registernya tergerak gitu. Selanjutnya ini untuk pindah objek ini. Ini untuk pindah objek, dan ini set highlight untuk merubah warna yang ini. Merubah warna objek kalau udah tidak dilihat oleh register. Nah, dan selanjutnya clear highlight perform operation. Ini gunanya untuk mengetahui objek apa yang sedang di highlight, dan kalau diklik akan pindah ke objek yang sedang di highlight. Contohnya seperti ini, dia akan pindah. Nah, dan yang berikutnya adalah pergerakan objek. Ini update character position. Jadi kita mengambil dulu ini kamera position, previous positionnya biar untuk pengecekan collisionnya itu. Dan untuk proses keyboard, kalau pencet D kameranya akan ikut ke kiri, D ke kanan, A ke kiri, W ke depan, S ke belakang, dan kameranya juga gerak dan karakternya mengikuti kamera. Dan untuk keyboard F ini itu untuk mengecek apakah ini karakternya, ini ukuran objeknya adalah karakter dan dekat dengan mobil. Ya, seperti yang sudah dipraktikkan tadi.
F untuk naik mobil, dan R untuk keluar dari mobil. Dan ini untuk kamera pada car yang agak bermasalah tadi. Nah, selanjutnya setelah dia proses keyboard, dia akan ada check collision. Untuk check collisionnya sendiri itu kita pertama membuat object box untuk ukuran object box karakter ball dengan car. Ini untuk mengecek apakah karakternya sedang bisa naik mobil. Nah, ini tuh ya sama. Selanjutnya ini untuk mengecek apakah ukuran objeknya untuk menendang bola. Dan ini untuk agar objeknya tidak tembus dalam building, ini untuk tidak tembus dalam pohon. Nah, kalau misalnya dia tembus, dia akan kembali ke posisi sebelumnya. Seperti, ya ini gunanya kamera previous position tadi. Ini juga untuk bola, biar bolanya tidak tembus bila ditendang. Ini sama. Oke, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang lighting yang kita gunakan. Lebih spesifiknya adalah matahari dan juga lampu-lampu jalan ini. Jadi untuk mataharinya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita memakai directional light karena directional light yang paling mirip perilakunya dengan matahari, makanya kita pakai ini. Lalu ini untuk code-nya. Kita juga memakai light helper agar ya kita bisa tahu jangkauan luas area yang bakal disinari oleh directional light tersebut. Lalu nah ini untuk lampu jalan. Jadi untuk lampu jalan kita memakai 4 lighting karena lampu jalannya ada 4, dan untuk warna lampu jalannya kita memakai warna kuning, lalu kita for dan uh, kita push ke dalam sebuah array agar nanti bisa kita proses saat ingin mematikan atau menyalakan lampunya, seperti itu. Kita juga membuat light helpernya agar ya lebih jelas, agar kita debugnya lebih gampang gitu. Oke, lalu ini untuk area tanahnya, jadi kita memakai plane. Lalu ini untuk tekstur dari tanah tersebut, yaitu grass. Lalu ini untuk membuat langit. Jadi langitnya kita memakai uh, sphere geometry, dan itu untuk menutupi semua area dari map kita. Dan ini untuk materialnya kita memakai warna ini, dan untuk awan kita memakai sphere geometry juga. Nah, jadi konsep awannya kita itu uh, awannya itu terbagi dalam 5 grup, dan per grupnya itu pasti ada 10 awan dan jaraknya antara 200 gitu. 200 ya 200 meter anggaplah gitu. Lalu kita masukin ke dalam array agar kita bisa proses mutarnya. Mutarnya awan tersebut mengelilingi map. Oke. Dan ini cara random posisinya. Ini cara ngecek apakah awannya, biar awannya nggak nyentuh tanah. Oke. Ini atur posisi acaknya agar bisa random. Lalu untuk untuk perubahan siang dan malamnya, eh, kita untuk untuk eh, untuk pada siang hari kita memakai warna ini, dan ini untuk warna langit pada malam hari. Ini untuk eh, jarak waktu transisi antara pagi ke malam dan malam ke pagi, seperti itu. Nah, ini untuk mengatur perputaran dari matahari kita. Kita pakai clock agar kita bisa mengambil perubahan setiap detiknya, lalu kita kita lakukan operasi hingga mendapat angle-nya.
dan kita ubah angle-nya menjadi posisi baru agar bisa berotasi terhadap map tersebut. Lalu ini juga kita memakai elapsed time untuk mengatur jarak animasinya. Nah, dan untuk pagi ke malam kita mengecek apakah T ini apakah time-nya ini kurang dari 0,5. Kalau kurang dari 0,5 maka itu pagi ke malam, dan jika sebaliknya maka itu malam ke pagi. Seperti itu. Ini pengaturan intensitas mataharinya agar lebih gelap pada saat malam hari. Jadi dikurangin terus, lalu ini juga akan ditambah terus saat T-nya lebih dari 0,5 karena dia dari malam ke pagi. Kita juga memakai blur colors agar perubahan transisi warnanya itu lebih halus seperti itu. Lalu ini juga ini khusus untuk pencahayaan dari lampu jalanan, karena kalau kita memakai kondisi T seperti ini maka lampunya akan nyala benar-benar pada saat malam, jadi benar-benar gelap gulita, kan aneh gitu. Jadi ini saya atur lebih spesifik agar lebih realistis. Jadi saat mau mulai malam, contohnya sore hari, lampunya udah mulai nyala. Lalu ini untuk memutar awannya. Jadi kita rotation speednya cukup lambat biar lebih realistis, dan ya bisa diputar aja terhadap vektor ini. Seperti itu, dan ini untuk merender scene kita. Oke, sekian hasil code kami dan presentasi kami. Jadi terima kasih.